Ngeri kali. Prada, apa sih Prada? Lempet bintang panas sebagai, ngeri kali tanya. Apa ini Prada ini? Buang. Buang. Dalam TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat memiliki tanggung jawab dan jabatan yang tinggi, seperti Jenderal Mulyono dengan pangkat bintang 4 menjabat sebagai Kasat dari 2015 sampai 2018. Dalam satu kunjungannya ke Yonif Rider 113 Jaya Sakti tahun 2017 lalu, mantan Kasat Jenderal Mulyono mengejutkan anggota Kopassus dengan membuang pangkat bintang 4 yang ada di kerahnya. Jenderal TNI Angkatan Darat asal Boyolali ini membakar semangat para prajuritnya untuk tidak merasa takut bahkan di depannya sekalipun. Lewat video berdurasi lebih dari 8 menit itu, Mulyono berhasil membakar semangat anggota Kopassus. Kamu kenapa nggak tanya? Cukup, kamu nggak tanya? Wah, sekarang tanya. Tadi nggak mau, kamu kenapa? Kapan? Oh, sekarang baru pertahanan maju baru takut, ya? Sini. Jadi tidak boleh. Ya, kamu rangkul saya. Kamu rangkul. Ini jantungnya mau copot dia. Wah, ini kalau dites. Wah, sama. Ini sama juga. Ini adalah wujud ketakutan kalian. Kenapa tidak berani bertanya? Ya, kasih. Jadi tidak boleh. Ya. Anda jangan melihat saya, bintangnya 4, rentep-rentep. Di kiri 4, di kanan 4, di baret 4. Berapa tuh? 12. Di mobilnya 4. 24. Minta satu dong. Selama menjabat sebagai Kasat, Mulyono dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, mudah berbaur dengan para prajurit lain, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kedekatannya dengan para prajurit ini kerap ditunjukkan lewat berbagai acara yang ia hadiri. Seperti acara di Kopassus pertengahan tahun 2018 lalu, di mana ia diminta untuk memberikan semangat dan nasihat kepada prajurit Kopassus. Mulyono meminta para prajurit bertanya apapun padanya. Tapi ada beberapa prajurit yang tidak bertanya. Mereka takut dan gugup berhadapan dengan Jenderal Bintang 4 setinggi Kepala Staf Angkatan Darat. Mulyono mendekatkan telinga ke dada prajuritnya untuk mendengar detak jantung mereka. Setelah merangkul prajuritnya, sang jenderal memberikan nasihat untuk tidak merasa takut, bahkan pada Kasat sekalipun. Mulyono juga mencontohkan bahwa pangkat 4 bintangnya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ya, aku yakin kau lihatnya seperti itu. Ngeri kali. Prada, apa sih Prada? Lempet bintang panas sebagai, ngeri kali tanya. Apa ini Prada ini? Buang. Buang. Komando! Mana nggak ada pangkatnya? Ya. Ya, jadi gitu, jadi tidak boleh takut. Ya. Tentara ada, pimpinan bawahan itu ada, ya. Tetapi kita punya pun ada sebagai kawan, bapak dan sebagainya. Kita adalah tim. Tentara itu adalah tim, Bang. Organisasi tentara itu adalah tim, Bang. Kerjasama. Nggak ada yang hebat tuh Kasat. Nggak ada, mana aku tidur-tiduran kamu yang nyari musuh-musuhan menembak duar. Siapa Andri? Kalau ada Andri menembak GPK di sana dapat 30 senjata. Siapa yang hebat? Andri. Kasat di mana? Kasat tidur. Mulyono merupakan perwira tinggi Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Kasat dari 15 Juli 2015 hingga 22 November 2018.
Ia menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang diangkat menjadi Panglima TNI. Sebelum menjadi Kasat, karir Jenderal Mulyono sudah malah melintang di dunia militer. Dari menjabat sebagai Batalion Infanteri tahun 1997 hingga mengemban jabatan Mayor Jenderal TNI sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat tahun 2003. Perjalanan panjang Mulyono membawanya menjadi asisten operasi Kasat dan diangkat menjadi Kasat karena kredibilitas dan totalitasnya dalam mengemban setiap tugas. Selain itu, Jenderal Mulyono juga dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan para prajuritnya. Saya tidak ingin tentara ada manajemen ketakutan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saya akan menghargai apapun pertanyaan kalian. Bermutu, tapi keuntungannya kamu bertanya. Satu, kamu punya keberanian. Yang kedua, Anda punya kepedulian. Prada sekalipun. Ya. Ternyata dari Prada ini bertanya, ternyata pertanyaannya bisa dinikmati oleh kita semua. Dia berani, dia peduli. Ternyata dari seorang Prada lahir sebuah pertanyaan yang ternyata dikabulkan oleh Kasat, dinikmati oleh seluruh prajurit Kopassus. Hebat dia, berani. Ya. Jadi sekali lagi, saya tidak ingin selama saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat ada buntut-buntut manajemen ketakutan. Begitu kuasa datang, bos, bikin, ribut, minta Pak, apa sama? Saya selalu menegur orang-orang. Bagaimana ketentuan penghormatan dan sebagainya kepada Kasat? Kamu naik motor dan sebagainya dari jauh-jauh langsung ngerem. Apa? Simpangan dengan Kasat? Tidak ada ketentuannya. Kecuali Anda berjalan kaki, menghormat, berhenti. Selesai, hormat, baru jalan lagi. Kalau kamu naik motor, tidak ada. Harus kewajiban berhenti. Ya, tidak ada. Kenapa? Lu takut Pak? Kasat deh. Nanti aku ditindak lagi, cemplungin got lagi. Ya, tidak. Jadi Anda tidak boleh takut dengan saya, tapi takutlah dengan tugas dan tanggung jawabmu itu. Manakala Anda tidak melakukan itu dengan baik. Ya, karena itu tuntutan. Itu kewajiban yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan, Anda merasa berdosa. Anda punya remunerasi, Anda punya gaji. Tuntutannya adalah tugasmu lakukan dengan baik. Jangan main kucing-kucingan. Ya, kalau kamu takut dengan saya, nanti buntutnya kucing-kucingan. Ya, saya nggak ada. Lama, santai, kan ada lagi ya. Begitu aku pergi, bisa lagi. Ya. Jadi nggak ada. Kasat Kopassus, wah langsung 1 hari 1 malam korbe, ya kemana-mana. Kenapa? Karena Bang Kasat mau datang. Itu kan tugasmu rutin setiap hari. Lakukan saja. Ya tidak usah karena saya mau datang dibersihkan, dibuat, tidak ada. Itu kewajiban kalian kesehatan. Jelas ya? Jadi tidak boleh manajemen ketakutan itu ada dalam diri kalian. Melihat pimpinan, tak usah takut, ngapain takut? Termasuk Pak Eridhan, ya, nggak boleh takut. Madep saja. Enggak lalu, dan komprinya, melalui kemudian batalionnya, melalui danunya, oke. Karena semua untuk kepentingan kita semua. Jelas ya?